Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Agustina SPDI. Saya bekerja di MTS Negeri 4 Kabupaten Ciamis. Saya peserta PPG Daljab 2023 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Hari ini Kamis tanggal 30 November 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja PPG Daljab 2023 dengan materi strategi dakwah Nabi Muhammad SAW untuk mata pelajaran SKI. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, hari ini apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, gue mau tanya, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah hadir semua ya. Pada kesempatan hari ini, pembelajaran hari ini, kita belajar tentang sejarah kebudayaan Islam ya. Sebelum kita ke materi dulu, Ibu mau absen dulu terlebihnya ya. Semangat pagi, masih semangat ya? Pagi-pagi harus semangat. Kita semangat pagi dulu ya. Semangat pagi. Pagi. Ya. Terima kasih. Absen dulu Aisyah. Ya. Kemudian Raisya, Kania, Melisa, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan untuk berdoa, dipimpin oleh ketua kelasnya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, kalian tadi udah bersama-sama membacakan doa sebelum pembelajaran hari ini ya. Apa yang sudah kita doakan bersama-sama, semoga pembelajaran hari ini mendapatkan keberkahan dan juga ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua ya. Amin ya rabbal alamin ya. Sebelum ke materi hari ini, Ibu akan membahas materi tentang itu ya, dakwah Nabi Muhammad SAW periode di Mekah, di Madinah, maaf. Jadi bab 2 ini Ibu akan menjelaskan tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah ya. Sebelumnya. Jadi sebelumnya nanti Ibu akan tanya sebelumnya apa materi yang sebelumnya udah disampaikan? Ya, hijrah Nabi Muhammad ya dari kota Mekah ke Madinah. Sebelumnya itu Nabi Muhammad itu di kota Mekah itu banyak sekali ya halangan dan rintangan dan juga beberapa kendala, ada faktor-faktornya, faktor-faktor gimana Nabi Muhammad itu banyak sekali tantangannya waktu berdakwah di kota Mekah. Nah, kemudian Nabi Muhammad itu berhijrah dari kota Mekah ke Madinah. Ada yang tahu tahun berapakah Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah? Ada yang sudah baca?
Ya, jadi tahun ke-622 Masehi itu ya di sini mulai Nabi Muhammad SAW itu hijrah ke kota Madinah. Ya, sebelum kita Ibu akan menjelaskan tentang bab 2 ini strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Ibu nanti akan menayangkan sebuah video. Nanti kalian amati videonya dan juga kita akan mendiskusikan nanti ya. Ibu nanti akan memberikan LKPD untuk pembelajaran hari ini. Kita diskusi tentang materi strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Ya. Nah, sebelum kita ke materi, Ibu akan menayangkan tentang tujuan pembelajaran untuk hari ini. Tujuan pembelajarannya itu yang pertama, Ibu harap kalian itu dapat memahami tentang langkah-langkah strategi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Kemudian yang kedua, ya kalian mampu mengidentifikasi metode dakwah Nabi Muhammad SAW dalam membangun perekonomian Madinah. Dan ketiga, kalian harus bisa menerapkan gimana dakwah Nabi Muhammad SAW itu sebagai inspirasi untuk menumbuhkan sikap keteladanan Rasulullah SAW. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Sebelumnya, Ibu nanti akan menayangkan video. Oke. Kalian cermati videonya. Silakan. Amati. Sesudah kalian mencermati atau mengamati sebuah video pembelajaran yang tadi sudah dipaparkan di video tadi, apa yang sudah kalian tangkap dari video tersebut? Ada ya? Nanti Ibu akan tanya jawablah sekitar pembelajaran untuk materi hari ini. Materinya apa? Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di periode di Madinah. Ya, sebelumnya Ibu akan tanya, tadi yang sudah dipaparkan dalam video, nah itu kota Madinah itu awalnya itu apa disebutnya? Ya, jadi sebelum Madinah itu kan awal-awalnya disebut kota Yasrib ya, sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW ke Madinah, hijrahnya ya. Kemudian hijrah Nabi Muhammad ke kota Madinah, dari Mekah ke Madinah itu ada yang tahu tahun berapa? Tahun 622 Masehi. Iya, ya, benar ya.
Jadi kedatangan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah itu hijrahnya itu pada tahun 622 Masehi ya. Nah ya Ibu akan menjelaskan nanti tentang materi dakwah Nabi Muhammad SAW di strateginya di Madinah itu ya. Apalagi tadi yang sudah kalian amati videonya. Nanti Ibu kan jelaskan ya. Ini untuk pola dakwah Nabi Muhammad SAW. Di sini kita lihat ya, menjelaskan bareng. Ini Bapak tanya. Pola dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah di tahun ke-11 kenabian Nabi Muhammad SAW bertemu dengan 6 penduduk Madinah. Bercakap-cakaplah ya. Kemudian pada akhirnya mereka masuk Islam. Di tahun berikutnya Nabi menemui 5 orang penduduk Madinah yang datang ke Mekah. Ya, mereka dibaiat atau mengambil perjanjian untuk melaksanakan ajaran Islam atau masuk Islam. Kemudian di tahun ke-13-nya dari kenabian Nabi bertemu 5 orang Madinah yang baiat. Kemudian peristiwa ini dinamakan dengan baiat Saniyah atau baiat Al-Kubra. Kelompok-kelompok yang sudah dibaiat kepada Nabi menyebarkan ajaran Islam ya ke Madinah. Kemudian nanti ada kaum Quraisy mengetahui dukungan ya dari datangnya penduduk Madinah, itu diketahui oleh kaum Quraisy. Kemudian kaum Quraisy itu banyak melakukan intimidasi ya ataupun penganiayaan ya terhadap umat Islam di Mekah. Itu pola dakwah Nabi Muhammad ya periode Madinah. Kemudian ya pola dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah, Nabi Muhammad memerintahkan sebagian sahabatnya untuk hijrah ke Madinah. Kenapa Nabi Muhammad ini berserta kawan-kawannya ya, diantaranya ada Abu Bakar, ada Ali ya, Ali bin Abi Thalib ya, masih berada di Mekah untuk melindungi keluarga dan umat Islam lainnya. Setelah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah, Nabi melakukan hijrah bersama Abu Bakar ditemani seorang penunjuk jalan. Kemudian dengan hijrahnya Nabi setelah selamat dari kepungan di kepung itu ya rumahnya di kaum kafir Quraisy itu, kemudian akan membunuh Nabi. Nah, pola dakwah Nabi di Madinah berbeda dengan di Mekah. Di Madinah Nabi menerapkan pola dakwah bil hal yang berdakwah dengan tindakan. Kemudian kaum muslimin lebih mudah mengikuti hal ihwal yang dilakukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu sebagian yang Ibu akan sampaikan. Kemudian nanti kalian didiskusikan lagi ya. Untuk hari ini kita belajar diskusi. Nanti Ibu akan bagikan LKPD-nya. Kemudian kalian nanti buat kelompok. Buat kelompok menjadi 4 kelompok ya. Nanti 4 kelompok. Kemudian nanti Ibu akan bagikan tiap-tiap kelompok LKPD-nya. Kemudian nanti kalian berdiskusi mengenai materi yang hari ini disampaikan. Ya. Silakan kalian sekarang buat kelompok menjadi 4 kelompok. Sebelum Ibu membagikan LKPD-nya. Silakan buat kelompok 4 kelompok ya. Ya, udah siap kelompoknya ya? Sudah ada 4 kelompok masing-masing. Jadi kalau sudah bikin kelompok, kalian nanti akan Ibu bagikan ini LKPD-nya ya. Jadi nanti tiap-tiap kelompok itu mengerjakan lembar kerja ya. Ini lembar kerjanya silahkan ambil masing-masing. Untuk kelompok 1 ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan. Ini kelompok 1. Ya. Kelompok 2. Nih ambil kelompok 3. Kelompok 3, kelompok 4. Ya.
Jadi kalian itu mulai berdiskusi. Coba baca petunjuk di LKPD-nya. Kalian buat jawab pertanyaan yang ada di lembar kerja kalian masing-masing. Nanti kalau sudah tiap-tiap kelompok ya perwakilan untuk mempresentasikannya ke depan. Ya, silakan kalian mulai bekerja, berdiskusi ya, mengerjakan pekerjaan kalian. Silakan mulai mengerjakan tugasnya. Ya, sudah semuanya dikerjakan? Oke, kalau sudah silahkan kalian tiap-tiap kelompok ya perwakilannya saja untuk mempresentasikan hasil diskusi atau kerja kelompok kalian. Silahkan, yang mana dulu yang mau presentasinya? Oh, silahkan kelompok 2 dulu. Mangga, silahkan ke depan untuk presentasinya yang sudah siap. Silakan untuk maju ke depan. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kelompok 2. Usaha-usaha Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat Madinah melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan. 1. Meningkatkan mutu pertanian dengan memperluas lahan pertanian dan meningkatkan fasilitas pendukungnya. 2. Memanfaatkan harta-harta rampasan perang atau ghanimah untuk kesejahteraan rakyat, baik digunakan untuk modal berdagang atau lainnya. 3. Membangun pasar yang islami, bertujuan untuk mensejahterakan rakyat dengan menerapkan peraturan Islam atau syariah Islam dari segi ekonomi. Terima kasih. Saya akan mempresentasikan hasil dari berdiskusi kelompok 3. Pelajaran yang dapat diambil dari usaha-usaha Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat Madinah melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan. Ekonomi merupakan sektor penting dan dalam menopang kehidupan manusia. Ajaran Islam menuntut umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Langkah-langkah strategis yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan dakwah di Madinah. 1. Membangun masjid. Masjid dibangun di atas tanah milik Suhail dan Sahail bin Nabi bin Umar bin Tasalabah. Masjid selain tempat ibadah juga digunakan untuk musyawarah, thalabul ilmi, menghimpun kekuatan dalam menghadapi musuh, mengatur siasat perang dan lain-lain. Masjid menjadi markas umat Islam di Madinah dalam menyebarkan dakwah. Masjid yang pertama dibangun adalah Masjid Nabawi. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami. Meneladani semangat perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat di Madinah. Memiliki keyakinan yang kuat akan datangnya pertolongan Allah, tolong-menolong dalam kebaikan dan kebenaran, kerja keras, kerja cerdas, dan sungguh dalam menggapai cita-cita, jujur dan adil. Ya, sudah semua ya kelompok dari tiap-tiap kelompok, dari kelompok 1, 2, 3 dan kelompok 4 kalian sudah mempresentasikan hasil dari kelompok tugas kalian ya. Terima kasih untuk kerjanya. Beri tepuk tangan untuk semuanya yang sudah bekerja keras ya. Itulah. Jadi kalian sudah bisa mempresentasikan atau bisa menanggapi atau bisa memahami. Udah paham belum tentang
materi hari ini yaitu tentang strategi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah ya. Setelah kalian sudah mempresentasikan tiap-tiap kelompoknya tadi ya, adakah yang mau bertanya ataupun ini? Ada yang mau bertanya? Atau akan memberikan pendapat tentang diskusi tadi? Alhamdulillah, berarti kalian sudah paham semua ya? Nah, kemudian kita akan sama-sama untuk membacakan tentang apa sih kesimpulan dari pembelajaran materi tentang strategi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu di Madinah. Ini merupakan ringkasannya ya. Apa yang kesimpulannya itu di mana langkah-langkah awal strategi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah itu apa? Yang pertama, membangun masjid ya. Masjid yang pertama dibangun itu adalah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Kemudian yang adan pertama di Masjid Nabawi itu siapa? Ada yang tahu? Bilal ya. Di Bilal bin Rabah itu orang yang pertama kali mengumandangkan azan di kota Madinah. Kemudian langkah-langkah selanjutnya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam itu apa? Di Madinah itu selain membangun masjid yaitu menjalin persaudaraan ya, menjalin persaudaraan dengan dalam keyakinan. Jadi di sini ukhuwah Islamiyah ya, menjalin persaudaraan, kemudian menggalang kerukunan ya, membangun pasar ya. Nabi Muhammad berhasil mempersatukan kaum apa? Muhajirin dan Ansar dengan ikatan akidah Islam itu melalui hubungan persaudaraan dan adanya perkawinan, juga melakukan kerjasama ekonomi dan perdagangan. Nah, di situ kan tadi ada peperangan yang diikuti oleh Nabi Muhammad SAW, yang diantaranya ada perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud, perang Bani Mustaqil, dan perang Bani Quraiza. Ya, kemudian ada usaha-usaha Nabi Muhammad yang dilakukan Nabi Muhammad dalam membangun ekonomi, membangun masyarakat melalui kegiatan ekonominya itu, dan juga ada melalui perdagangan, diantaranya meningkatkan mutu dan memperluas lahan ya, pertanian, memperdayakan harta, jizyah, harta, zakat, dan ghanimah ya. Itu kan strategi di mana Nabi Muhammad SAW itu membuat langkah-langkah, atau yang pertama langkah-langkah awal ya untuk strategi Nabi Muhammad di Madinah. Itulah ya kesimpulannya. Jadi kalian sudah dapat dipahami untuk materi hari ini yang kita udah bahas bersama-sama. Insya Allah ya. Tadi sudah disimpulkan ya, udah bersama-sama kita membacakan kesimpulannya dari untuk materi yang hari ini dibahas mengenai apa? Strategi Nabi Muhammad SAW di Madinah ya. Kemudian Ibu, apa sih kalian di sini pembelajaran hari ini apakah cukup menyenangkan? Ya, apakah bisa dipahami untuk pembelajaran hari ini? Insyaallah ya. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini ya itulah ya. Nanti untuk pembelajaran selanjutnya kita minggu depan ya, kita akan bahas mengenai apa? Respon dari dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah ya. Itu untuk pertemuan yang akan datang ya, minggu yang akan datang kita bertemu dengan materi itu ya, respon dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah ya. Itulah serangkaian untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillah sudah selesai ya. Ibu harapkan kalian tidak bosan-bosan di rumah untuk mempelajarinya terus ya. Kalian harus baca-baca lagi catatan-catatan kalian yang sudah dicatat ya.
Ibu harapkan apa yang sudah disampaikan hari ini, pembelajaran hari ini diberikan manfaat dan juga keberkahan untuk kalian semua ya, untuk dapat bisa dipahami oleh kalian semua ya, insyaallah ya. Sekian, kita akhiri aja ya untuk pembelajaran hari ini. Silahkan untuk KM-nya kita tutup sama-sama membacakan hamdalah dan doa kifaratul masjid. Kita bersama-sama baca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, terima kasih untuk anak-anakku sekalian untuk hari ini. Semangat terus belajar, selamat belajar lagi di rumah ya, untuk tetap semangat. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.